Sumber penyebab timbulnya confusion lainnya adalah diferensiasi kelemahan saraf kranial neuron motorik atas, supranuklear, versus bawah. Lesi supratentorial akut kadang-kadang dapat menyebabkan kelumpuhan saraf kranial bawah, asymmetric palate, kelemahan lidah di satu sisi. Lesi supratentorial bilateral dapat menyebabkan dysarthria, disfagia, dan kelemahan wajah bilateral, pseudobulbar palsy, juga disebut operkular atau sindrom Foch-Cavani-Mari, 66 sebaliknya. Upper motor neuron facial palsy yang terkenal, kelemahan bagian bawah otot wajah, dapat dilihat dengan beberapa lesi fossa posterior. Perbedaan antara kelemahan saraf kranial neuron motorik atas dan bawah sering dapat dibuat atas dasar gerakan refleks versus gerakan volunteer. Misalnya, pasien dengan kelemahan bulbar supranuklear akan sering menunjukkan refleks kornea atau refleks muntah yang utuh, atau bahkan hiperaktif. Seorang pasien dengan upper motor neuron facial palsy biasanya akan menunjukkan senyum yang jauh lebih simetris saat menanggapi lelucon daripada ketika diminta untuk tersenyum secara sukarela. Untungnya, masalah klasik dengan lokalisasi ini jarang mengganggu interpretasi pemeriksaan pasien dengan gangguan tingkat kesadaran karena tanda-tanda yang terkait dengan herniasi biasanya berkembang relatif cepat saat pasien kehilangan kesadaran. Jika pasien menunjukkan tanda-tanda lokalisasi palsu saat terjaga, perkembangan tanda-tanda baru yang terjadi selama proses herniasi umumnya menjelaskan masalah tersebut. Pasien dengan gangguan kesadaran dan tanda-tanda batang otak vokal umumnya diperlakukan layaknya memiliki penyebab struktural koma dan segera menerima studi pencitraan. Lesi destruktif sebagai penyebab koma. Lesi destruktif dari sistem arusal ascendens atau target forebrainnya secara paradoks kurang menjadi perhatian diagnostik langsung bagi neurolog yang memeriksa. Tidak seperti lesi kompresif, yang sering dapat diatasi dengan menghilangkan massa, lesi destruktif biasanya tidak dapat diatasi. Meskipun penting untuk mengenali ciri-ciri lesi destruktif. Sebagai lawan dari lesi kompresif, nilai sebenarnya datang dalam membedakan pasien yang mungkin mendapat manfaat dari intervensi terapeutik segera dari mereka yang membutuhkan perawatan suportif. Destruksi kortikal bilateral yang difus. Destruksi bilateral yang difus dari korteks cerebral atau substansia alba yang mendasarinya dapat terjadi sebagai akibat dari kekurangan substrat metabolik, yaitu oksigen, glukosa, atau darah yang membawanya, atau sebagai akibat dari penyakit metabolik atau infeksi tertentu. Kondisi ini sering merupakan akibat dari henti jantung yang berkepanjangan pada pasien yang akhirnya diresusitasi. Tetapi juga dapat terjadi pada pasien yang mengalami hipoksia difus akibat gagal paru atau kadang-kadang pada pasien dengan hipoglikemia berat dan berkepanjangan. Kurangnya substrat metabolik menyebabkan neuron di lapisan 3 dan V korteks cerebral, dan di bidang CA1 dan CA3 dari formasi hipokampus menjadi rusak. 67,68 mungkin sebagai akibat dari toksisitas asam amino eksitatorik. Lihat gambar pukul 1.10. Selama periode deprivasi metabolik, ada penurunan gradien ion yang mendukung polarisasi membran normal, yang mengakibatkan depolarisasi neuron dan pelepasan neurotransmitternya. Transmitter eksitatorik yang berlebihan, terutama yang bekerja pada reseptor N-metil D-aspartat, NMDA, yang memungkinkan pergeseran ion kalsium intraseluler. Menghasilkan aktivasi program kematian neuron genetik dan eliminasi neuron yang menerima masukan asam amino eksitatorik yang intens, 69 karena asam amino eksitatorik digunakan secara luas untuk komunikasi kortikokortikal. Neuron yang paling berisiko adalah mereka yang menerima koneksi tersebut, yang pada gilirannya adalah yang paling bertanggung jawab untuk output kortikal juga.
Neuron yang tersisa pada dasarnya terputus dari satu sama lain dan dari output mereka dan dengan demikian tidak dapat memberikan respons perilaku yang berarti.